Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berikutnya adalah tentang konstruksi tiga sendi. Sekali lagi, kita masih dalam bagian dari statis tertentu. Yang perlu diingat adalah itu. Jadi, konstruksi tiga sendi itu terdiri dari tumpuannya adalah sendi ada dua dan engsel, ya, engsel atau sendi sebenarnya sama, jadi ada dua dan satu, sehingga ini engsel penghubung atau sendi penghubung, jadi ada tiga. Sebenarnya begini prinsipnya, bahwa kita lihat di gambar satu, jadi ada tiga, ya, tiga bentuk utama di sini, yaitu portal tiga sendi, pelengkung tiga sendi atau pelengkung busur, kemudian rangka tiga sendi. Semuanya tiga sendi. Kenapa tiga? Karena ini statis tertentu. Nah, yang pertama itu portal tiga sendi. Sebetulnya awalnya atau yang aslinya adalah sendi dua di A dan B. Ini sendi-sendi. Kita tahu sendi itu mampu memikul beban atau menimbulkan atau menghasilkan reaksi vertikal dan horizontal. Jadi vertikal horizontal A dan B, kemudian jumlahnya berarti ada 4 reaksi. Sementara kita persamaan kesetimbangan itu ada 3, jumlah momen sama dengan 0, jumlah gaya vertikal sama dengan 0, dan jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Jadi 3 persamaan itu hanya dapat digunakan untuk menjelaskan 3 bilangan yang tidak ketahui, padahal kita punya 4, sehingga harus ada 4 tambah 1. Nah, tambah 1 itu ditambah dengan sendi di sini, S ini sendi, sehingga tambah 1 persamaan, yaitu bahwa di S itu karena sendi, jumlah momennya juga harus sama dengan 0. Jadi kita punya 4 persamaan. Jumlah momen di A sama dengan 0, jumlah momen di B sama dengan 0. Maaf. Jadi jumlah gaya vertikal 0, jumlah gaya horizontal 0, kemudian jumlah momen di A dan B sama dengan 0, sama terus 1 jumlah momen di S sama dengan 0. Jadi ada 4 persamaan, sehingga kita dapat selesaikan. Kalau statis tak tentu, nanti Anda tanpa S ini kita bisa menyelesaikan. Kemudian yang kedua adalah pelengkung tiga sendi. Sebenarnya sama ini, sendi-sendi, hanya bentuk batangnya saja yang berupa busur, ya, busur bentuknya lengkung, sehingga nanti ini penyelesaiannya sama saja, hanya nanti bedanya dalam penggambaran bidang D dan bidang N itu yang agak berbeda jauh, memperhatikan sudut. Kemudian yang ketiga adalah rangka tiga sendi. Rangka tiga sendi itu sama, 3 sendi, hanya ini berwujud atau berbentuk rangka batang. Rangka batang itu nanti akan kita pelajari di sesi terakhir dari kuliah kita, analisis struktur statis tertentu. Ya, jadi ada 3. Yang pertama kita bicarakan yang ini dulu, portal 3 sendi. Nah, portal 3 sendi sudah disampaikan tadi ada 4 reaksi. Ya, jadi harus ada 4 persamaan. Persamaan 1 itu jumlah momen ke 0, jumlah momen B 0, maka didapat ini VH dan BB dapat ditentukan. Kemudian dengan jumlah gaya vertikal sama dengan 0, maka dapat reaksi vertikal. Nah, kemudian satu lagi yaitu jumlah
jumlah momen sama dengan 0. Lah, ketika kita melihat jumlah momen sama dengan E sama dengan 0, maka ini sebenarnya kita bisa melihat sebagian saja. Jadi kalau dari gambar ini, maka yang kita lihat ini adalah batang ACE saja, atau bisa juga CDB saja. Kita lihat salah satu atau dua-duanya bergantian, bisa juga ya, jadi untuk kontrol atau memang nanti dibutuhkan. Misalkan ini salah satu batangnya seperti AC dan BD di kasus ini, contoh ini sama, tapi bisa juga nanti yang AC lebih panjang dari BD atau kebalikannya. Itu penyelesaiannya agak lebih panjang ya. Jadi jumlah momen di 0 itu bisa kita lihat yang kiri atau yang kanan, nanti kita lihat contohnya. Kemudian kalau sekali lagi kalau ditinjau sebagian ACE ini tetap sama, jumlah gaya vertikal harus 0, jumlah gaya horizontal 0, jumlah momen sama dengan 0. Bagian kanan sama, secara keseluruhan juga harus tetap sama, artinya sama, berlaku persamaan kesetimbangan tadi. Nah, sebagai contoh, ini ada portal ya, jarak-jaraknya sudah tertentu, kemudian ini gayanya horizontal di B. Jangan lupa dalam penyelesaian ini nanti, karena hubungannya momen, jadi jarak harus perhatikan. Jadi kita harus ingat jarak gaya 5 ton di B, jaraknya terhadap A berapa? 4 meter. Jaraknya terhadap D 4 meter juga. Jaraknya terhadap C, 5 ton terhadap C 0. Itu yang harus jangan dilupakan ya. Jadi ini nanti bisa Anda lihat sendiri persamaannya. Jumlah momen di A sama dengan 0. Ini keseluruhan. Jadi ini tidak AB tapi ini AD, A, B, C, D, terserah, tidak ada ketentuan ini harus A atau B, tapi kalau biasanya ya ini B supaya tidak keliru. Yang pertama, jumlah momen A sama dengan 0 ya. Jadi VD kali 4, VD itu ini kali 4 ini diberi tanda negatif, berarti yang 5 ton ini jaraknya momen 5 ton terhadap A berarti 5 kali 4 positif. Tanya beda, dicari VD nya ketemu positif, sehingga betul bahwa reaksi vertikal di D adalah ke atas. Kemudian ya ini menggunakan sigma V sama dengan 0, tapi bisa juga kita menggunakan jumlah momen di D sama dengan 0, bisa juga ya. Jadi ini menggunakan jumlah gaya vertikal sama dengan 0, VA plus VD harus sama dengan 0, VA jadi VA dikurangi VD, VA ditambah VD, ini VA tambah VD harus sama dengan 0, berarti VA sama dengan VD, berarti min 5 ton. Karena tanjanya negatif berarti salah, VA nya yang betul adalah ke bawah, segera dirubah saja ya. Jadi ini yang harus dipahami juga, walaupun tidak ada gaya vertikal tapi ada juga reaksi vertikal. Bukan berarti kalau hanya horizontal saja reaksinya horizontal saja, tidak, karena bentuknya portal ya, sehingga reaksi vertikal juga ada, tapi jumlahnya harus sama dengan 0. Kemudian jumlah momen ke E sama dengan 0. Ini kalau dilihat VA, HA berarti ini, jadi dilihat yang sebelah kiri, jadi bagian dari
keseluruhan, yaitu dari A, B, dan E. Yang kanan tidak dilihat ini saja, A, B, E saja. Jumlah momen di E sama dengan 0. Ya, ini berarti min VA kali 2, karena ini VA nya tadi ke bawah, ya, VA nya ke bawah diberi tanda min, berarti AA momennya ke E, jaraknya jangan lupa adalah 4, berarti kebalikannya positif. Ini kalau kita beri tanda ini plus, ini min, sama saja, sehingga ketemunya HA adalah 2,5 ton ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ketemunya positif. Kalau ketemu positif berarti arah kita betul, maksudnya begitu. Nah, kemudian dari reaksi yang sudah ditentukan tadi, dibuat free body. Ini adalah untuk mempermudah kita menggambarkan bidang D, bidang M, dan bidang N nya. Ya, gambar ini nanti Anda ya lihat secara detail pelan-pelan, tapi pada dasarnya prinsipnya bahwa jumlah bagian ini batang AB yang bagian bawah ini, itu jumlah gaya vertikal dan horizontal harus 0. Ini tadi reaksi di A itu ke bawah, berarti di ujung B sini harus ada ke atas 5 supaya jumlahnya 0. Terus HA 2,5 ke kiri, berarti di B harus ada HB ke kanan 2,5 sehingga jumlahnya 0, begitu ya. Kemudian ini momen sebenarnya, jadi lengkungnya jangan diperhatikan, nanti saya jelaskan tersendiri. Momen di B berarti dilihat dari kiri, ini kita lihatnya dari sini, berarti VA momennya ke B 0 ya, karena jaraknya 0. Terus HA ya, HA ke kiri momennya ke B berarti 2,5 kali 4 berarti 10. Nanti tandanya saya jelaskan tersendiri. Demikian juga yang lainnya. Ini juga begitu, diagram bebas di sini, karena ini ada 5 ton ke atas, berarti ada 5 ton ke bawah, sehingga kalau dijumlah harus 0. Ini juga begitu di sini, 5 ini ke atas, ini ke bawah harus 5, sehingga 0. Karena ini ke bawah 5, berarti di sini ke atas juga 5. Ya, jadi sama dengan 0. Kemudian ini di D bawah ada horizontal ke kiri 2,5, berarti di C di atas ini harus ada 2,5 ke kanan, sehingga jumlahnya sama dengan 0. Karena ini ada ke kanan 0 di C, berarti di C sini juga harus ada 2,5 tapi ke kiri, sehingga jumlahnya 0. Ini yang di sini tadi juga begitu, karena di B yang di bawah 2,5 ke kanan, maka harus ada 2,5 yang ke kiri, sehingga jumlahnya 0. Tapi kalau dilihat secara ini, batang BC itu tadi kan ini ada ke kiri 2,5, ini juga ke kiri 2,5, ya berarti ini tadi kan ke kanan gayanya adalah 5 ton, jadi 5 ton ini 2,5, sehingga di sini masih 2,5. 2,5 dibandingkan dengan ini 2,5 ke kiri, ini 2,5 kanan, jadi 0. Jadi semua harus 0. Baru dari sini kita akan lebih mudah menggambarkan bidang D dan bidang M ini. Ya, jadi bidang M-nya ini nanti saya jelaskan lebih detail berikutnya ya. Ini bidang D-nya plus min plus ini bidang N-nya. Ya, nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Saya kira ya penjelasan awal seperti itu, kita lanjutkan nanti sebentar lagi.
Baik, saya lanjutkan penjelasan tadi lebih rinci mungkin ya. Sekali lagi, tadi setelah kita cari besarnya reaksi ya, baik vertikal kemudian juga horizontal ya, horizontal, maka ketemu tadi bahwa reaksi di A ya, reaksi di A itu tadinya kita misalkan terserah ini tadi misalkan ke atas semua, tapi ternyata VA nya tadi ketemu negatif sehingga VA nya salah, berarti ke bawah. Jadi VA ke bawah, VD betul ke atas, tadi VD 5 ton ya. Nah kemudian horizontal juga begitu, karena ini horizontal gayanya hanya satu, horizontal 5 ton di B, maka reaksinya karena sendi itu reaksinya di A maupun di D. Nah pembagiannya seperti apa ya, dicari ya bahwa jumlah gaya sebentar, ini vertikal ya, jumlah gaya horizontal ini ya, ini maka HA ditambah HD min 5 sama dengan 0. Kenapa kok HA plus HD ini dimisalkan ya, dimisalkan HA dan HD nya ke kiri semua, maka di sini diberi tanda kalau plus semua, sehingga yang di B 5 ton ke kanan jadi min, sehingga ketemu HD nya adalah 2,5 ton. Ini 5 min HA, jadi 2,5 ton. Sehingga HA nya mana, ini tadi dicari dengan jumlah momen ke E, ketemu salah satunya. Kalau kita tinjau di yang A, B, E ketemu HA, kalau E, C, D ketemu HD, mestinya begitu. Nah ini dilihat yang A, B, E, sehingga ketemu HA 2,5 ton ke kiri, karena tandanya positif betul ke kiri. Karena ini 2,5, maka ini HA plus HD min 5, ini ke kanan jadi min, maka HD nya 2,5 positif, sehingga betul ke kiri juga, karena kita sudah misalkan ke kiri. Kita gambarkan ini gayanya VA, HA, VD atau RDV sama saja, RDH, RDV, RAV, RAH sama saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4 sudah ketemu. Nah kemudian berikutnya kita gambar tadi diagram benda bebas. Seperti saya katakan tadi bahwa ini kita seolah-olah dilepas-lepas ya, AB, BC dan CD. AB tadi ini kita lihat yang pertama tadi VA nya ke bawah 5 ton, kemudian HA nya ke kiri 2,5, dua gaya ini saja. Maka kalau ini 5 ton, supaya jumlahnya sama dengan 0, maka di sini harus ada 5 ton, di B ke atas 5 ton, di A ke kiri 2,5 ton, di B ke kanan 2,5 ton, supaya jumlahnya 0. Ini juga begitu, B, C, di B tadi, di B yang bawah 5 ton ke atas, berarti di B yang atas ini ke bawah 5 ton, jumlahnya 0. Kemudian dilihat sini C di bawah tadi sudah 5 ton di sini. Ini kan tadi juga kita gambar dulu ya, jadi 5 ton ke atas, 2,5 ton ke kiri, makanya di C yang bawah, ini C atas, ini C bawah, yang maksudnya 2,5 ton ke kanan, supaya jumlahnya 0. Kemudian di D bawah ya, D bagian bawah 5 ton ke atas, berarti C bagian atas ini harus ke bawah, sehingga dijumlah sama dengan 0. Ini juga begitu, ini C tadi, ini 5 ton ke bawah, berarti ini 5 ton ke atas, dijumlah sama dengan 0. Ini juga begitu, C yang di bawah 2,5 ton ke
kanan, berarti ini 2,5 ton ke kiri, jumlahnya 0. Kita lihat di sini tadi di B atas, karena ini tadi ada 2,5 ton di sini ke kanan, berarti 2,5 ton ke kiri, dijumlah sama dengan 0. Tetapi ini ke kiri 2,5, ke kiri 2,5, berarti jumlahnya 5. Ya tidak apa-apa, ini tadi kalau ini kita tutup dulu, nah begini, maka ini ada gaya 5 ton kan tadi di sini. Nah ini 5 ton, ini adalah gaya 5 ton itu. 5 ton ini tutup, 5 ton dan 2,5, berarti hasilnya berapa? 2,5 ini. Jadi ini hilang, tinggal ini. Nah ini kita lihat 2,5 ke kanan, 2,5 ke kiri, jadi 0. Jadi sudah oke. Ya, kemudian dari situ kita lihat gaya lintangnya dulu, bidang D-nya dulu. Ini. Ya. Ini kita lihat ini. Mudah-mudahan kelihatan. Iya, gitu. Bentar. Kelihatan enggak? Nah, ini nggak kelihatan ya. Atau begini. Ya. Ini. Nah, bidang D. Kita mulai dari kiri. 2,5 kelihatan. 2,5. Ini lihat dari sini. Berarti ini ke sana ke atas. Ini juga begitu. Maka ini kita lihat dari sini 2,5 ke atas. Terus ini ke kanan, 2,5 ke bawah. Ini tadi kan 2,5 ke bawah ini. 2,5 ke bawah. Sehingga ini ke atas, ke bawah. Berarti ini plus. Nah ini gambarnya agak keliru. Jadi ambil aja ini garisnya. Kita lihat di sini. Tadi dari kiri B ke bawah, maka ini ke bawah. Kemudian ke kanan, ini 5 ton ke atas di D, berarti ini ke atas 5. Jadi makanya ini min di bawah garis ini. Kemudian ini ya, yang kanan, Nah ini. Mulai dari kiri. Jadi kalau kita dari gini berarti kirinya sini. Ini ke atas. Ini ke atas 2,5. Kemudian ke kanan konstan, kemudian 2,5 ton ke bawah. Selat ini. Jadi karena ini garisnya ini berarti ini plus bidang D. Bidang N dulu. Nah, ini N. Ya, ini bidang N di sini. Ya, bidang N ini, bidang N itu ini ada gaya ke bawah 5 ton, gaya ke atas 5 ton, berarti A, B ini menderita apa? Tarik, sehingga tandanya plus 5 ton. Nah ini di sini, di atas, di BC ini tadi ini kan sudah nggak ada, tinggal ini. Jadi ke kanan 2,5, ke kiri 2,5, berarti ini apa? Tertarik atau tertekan? Tertekan, yaitu sebesar ini 2,5. Jadi ini tertekan 2,5 min. Kemudian yang CD ke bawah 5, ke atas 5, berarti ini tertekan. Jadi tekan itu min, ini 5 ton. Oke. Nah, yang terakhir adalah momen. Nah, momen saya geser sini biar lebih jelas. Nah, gini. Kita lihat ini. Momen di B. Momen di B dari kiri. Dari kiri berarti dari sini. A, B sini yang bekerja. Yang bekerja adalah gaya, ini kan di jumlah sudah 0, jadi tinggal ini. 5 kali jaraknya A ke B berapa? 0. Jadi ini 0, tinggal ini 2,5
jaraknya ke B berapa? 4 meter tadi diketahui ya, berarti ini jaraknya 4 meter, berarti 2,5 kali 4 berarti 10. Kalau ini didorong, ini titiknya tetap didorong, berarti melengkungnya begini. Kalau ini kita lihat dari sini, maka ini adalah momen apa? Melengkung begini, momen positif, makanya ini positif ya. Ini tadi tandanya salah. Dari kanan juga harus sama, makanya gambar kita ini di sini 10, tarik garis lurus. Kenapa? Karena beban terpusat, beban titik, garis lurus. Terus kemudian ini begini, sama ini. Nah, gambarnya gitu. Jadi di sini di B bagian sini, B kiri dikit juga 10. Jadi ini sama momennya. Kemudian kita lihat yang di sini, ini sama, ini 2,5 ke kiri, berarti karena didorong ke sini melengkungnya ini sama melengkungnya, tetapi karena kita melihatnya dari sini, maka ini momennya negatif. Nominalnya sama, gambarnya ini negatif. Sebetulnya ini kan di atas, kok sama Pak, di atas. Ya mestinya kalau maunya ini di atas, ya ini di bawah, berarti di sini. Gitu aja, sama saja. Yang penting tandanya sekali lagi. Jadi ini min 10. Ini sama ini. Nah, gini. Nah, min 10, ini plus 10, ini tadi E-nya di tengah-tengah. Jadi sekali lagi momen di E harus 0. Ya, kalau ini berarti tinggal menghubungkan set, garis lurus, set. Ini adalah bidang M, momen di B positif, momen di E 0, momen di C 10 negatif. Ya. Jadi harapan saya penjelasan ini bisa lebih jelas lagi, dan nanti coba nanti ada soal Anda kerjakan ya, supaya lebih yakin lagi untuk memahami portal 3 sendi. Sekali lagi portal 3 sendi karena kita statis tertentu, sehingga harus ada tambahan ini. Kalau nanti Anda sudah sampai statis tak tentu, maka ini 2 sendi saja sudah bisa diselesaikan, tidak usah ada E. Jadi portal 2 sendi bisa, atau bahkan portal 2 jepit bisa selesaikan. Tapi karena kita statis tertentu, maka ya harus ada sendi di sini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.